Halo Fen Hasan Sabilah, kita ketemu lagi di season berikutnya. Tentunya kita akan bahas satu demi satu tentang banyaknya penyakit yang melanda bangsa Indonesia. Belum lagi satu penyakit selesai, muncul penyakit berikutnya, sehingga terjadilah komplikasi banyaknya penyakit di salah satu tubuh manusia. Kita selalu banyak mengetahui saudara kita, orang tua kita, bahkan kerabat-kerabat kita, mereka satu orang bisa mengendap banyaknya penyakit sampai 5 cabang penyakit. Diabetes, kolesterol, mata katarak, ginjal, dan saraf kejepit. Satu orang banyak sekali dia mengendap penyakit. Ini artinya bahwa bangsa kita sudah terlalu tidak berhati-hati untuk menjaga kesehatannya. Setelah kena penyakit baru kita memperhatikan bahwa selama ini kita yang dimakan adalah hal-hal yang keliru. Saya dilahirkan ke dunia untuk mempelajari banyaknya tanaman-tanaman herbal, di mana tanaman herbal itu kemudian dikaji, kemudian dijadikan obat, maka disebut adalah obat herbal. Kajian-kajian seperti ini tidak cukup waktu 10 tahun. Kita butuh waktu panjang. 20 tahun sampai 25 tahun kita untuk menguasai dan mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan herbal. Saudaraku Fen Hasan Sabilah, kalau saja ada 1 juta manusia seperti Hasan Sabilah hidup di Indonesia ini, mungkin banyak bangsa kita yang selamat dari penyakitnya. Dari kanker, dari diabetes, dari mata katarak, dari mata glukoma, dari stroke, dari serangan jantung, dan sebagainya. Akan tetapi, saya berjuang sendiri untuk memberikan motivasi, untuk memberikan banyaknya tumbuh-tumbuhan, pengertian cara membuat resep herbal kepada bangsa Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Saya hanya sendiri. Saya rasanya tidak mungkin. Harus banyaklah tumbuh orang seperti Hasan Sabilah untuk memberikan resep-resep herbalnya dan membantu bangsanya sendiri. Kesempatan ini kita akan berbicara tentang mata katarak. Orang tahunya katarak adalah faktor usia. Tidak. Katarak bisa terjadi pada usia bayi. Saya banyak sekali pasien yang mengendap penyakit katarak usianya baru 4 tahun. Apakah katarak itu? Katarak adalah kerusakan pada sel protein pada kornea mata. Yang berarti asupan protein pada mata kurang bagus atau kurang yang dibutuhkan oleh mata, sehingga mata mengalami warnanya keputih-putihan. Tumbuhnya pada saraf pupil mata. Saraf pupil mata itu adalah lensa mata yang hitam, itu untuk menerima cahaya, kemudian dibiaskan lagi. Nah, pembiasan ini bantuan dari protein. Pembiasan ini bantuan dari saraf otot. Saraf dan otot itu makanannya adalah protein, maka dibutuhkan sekali protein. Bangsa kita banyak sekali yang mengendap penyakit katarak, kemudian kita lakukan dengan cara operasi. Yang dioperasi adalah melepaskan lapisan, yang dilepas itu adalah lapisan protein. Kita menyimpan protein ini sejak lahir. Katakanlah usia 50 terkena katarak. Berarti sudah 50 tahun dia menyimpan protein pada kornea mata. Kemudian dilepas. Akan mendapatkan protein pengganti atau regenerasi protein itu butuh waktu 50 tahun lagi. Pertanyaan saya, cukupkah usia kita untuk 50 tahun ke datang?
mustahil. Maka pertimbangan kita untuk melakukan operasi katarak, pikir-pikir dulu. Jangan mudah kita untuk memutuskan. Karena yang dioperasi adalah lapisan protein. Itu sangat dibutuhkan oleh kornea mata. Apa saja yang menyebabkan gejala katarak? Yang pertama adalah pandangan mata kabur, ini diawali dengan itu. Kemudian suram, seperti ada bayangan tipis, asap lewat, asap jalan. Awalnya seperti itu. Gejala-gejala seperti itu menunjukkan akan terjadinya kerusakan protein pada lensa mata. Artinya penyakitnya adalah katarak. Yang kedua adalah sulit melihat di malam hari. Hati-hati kalau kita sudah di malam hari kurang peka, seperti ada kabut yang kita lihat, seperti ada cahaya yang menutupi. Itu adalah gejala-gejala akan terjadinya katarak. Gejala seperti ini kita tidak bisa akan pasang lensa untuk melihat jelas. Ini namanya memperparah, karena protein yang rusak, bukan sarafnya, bukan ototnya. Kalau saraf dan otot berarti kita bisa menggunakan lensa untuk membantu. Mata minus, mata plus itu kita bisa membantu. Itu mata minus dan mata plus itu adalah yang diganggu ototnya, otot mata. Kalau ini adalah protein mata, tidak bisa kita akan menggantikan atau untuk memperjelas dengan menambahkan lensa. Ini namanya sama saja mempercepat terjadinya katarak. Yang ketiga, sensitif dengan cahaya. Begitu kita melihat cahaya, silau sekali. Sinar matahari, lampu. Dengan demikian kalau kita sudah melihat cahaya terlalu silau sekali, ini artinya lapisan pada protein ini sudah tipis. Maka sangat sensitif. Dia harus menutup matanya. Dia pakai topi harus menundukkan kepalanya. Atau dia menggunakan telapak tangannya untuk menutupi. Karena silaunya melihat sinar lampu atau sinar matahari. Selanjutnya, terdapat lingkaran pada saat melihat sinar, terjadi nyeri dan panas. Pada lingkar terjadi nyeri dan panas kalau kita terkena sinar matahari. Diawali mata menjadi nyeri. Begitu kita melihat terlalu lama melihat sinar, rasa pada lingkaran mata ini adalah nyeri dan panas rasanya pada bola mata. Itu adalah gejala-gejala katarak. Untuk melihat objek butuh cahaya yang sangat terang. Misal, saya akan melihat benda, saya harus, padahal ruangan ini cukup terang. Saya butuh ada senter, ada pembantu yang bisa melihat benda tersebut dengan bantuan senter misalnya, atau lampu. Agar barang itu bisa ditemukan. Padahal barangnya cukup besar. Contoh, bolpen. Contoh, HP. Cukup besar. Tapi tidak mampu dia ingin melihat objek itu secara jelas. Karena apa? Terlihatlah di situ ada bayangan pecah, ada bayangan double. Jadi dia akan melihat bahwa apakah itu HP saya pada yang dilihat dia di sebelahnya HP yang sesungguhnya. Itu pecahnya penglihatan atau objek yang ia sasar. Sehingga akan mengalami kesulitan untuk melihat objek dengan pasti.
Gejala-gejala seperti ini 3 bulan kemudian, kalau seseorang itu sering mengganti lensa, baru 3 bulan kok kurang jelas ya, ganti lagi lensa. 3 bulan kemudian lagi kok tidak jelas, ganti lagi lensa. 3 bulan lagi ganti lagi lensa. Kalau sering ganti lensa, ini adalah gejala-gejala akan terjadinya katarak. Maka saya katakan, tidak perlu dikasih lensa. Percuma, karena dia sering akan menggantikan lensa. Bagaimana cara mengatasinya? Saya biasanya selalu akan memberikan resepnya. Yang paling gampang adalah dari sayur-sayuran. Kita buat sayuran-sayuran itu, kemudian dia akan mengikis lapisan katarak yang rusak dan mengisi protein yang baru. Terus kemudian warna memudar. Contohnya warna memudar itu, saya melihat warna itu putih, saya lihat itu warnanya krem. Saya melihat itu coklat, saya lihat warnanya itu hitam. Pudar warnanya, tidak jelas. Ini gejala-gejala akan terjadinya katarak. Kita lihat pada sisi mata pojok, ya, pojok-pojok. Kalau kita melihat dengan melihat benda di atas, kemudian ada rekanan kita atau anak kita melihat ada di pojok, ketika kita melihat pandangan di atas itu berwarna kuning, itu tumbuhnya, awalnya tumbuhnya katarak. Jadi kalau kita melihat dengan mata ke atas, kemudian ada teman kita yang membantu melihat, kalau ada yang berwarna kuning di pojok dekat hidung, ada warna kuning, ini adalah gejala-gejala akan munculnya katarak. Selanjutnya, pandangan ganda melihat satu benda, seperti saya katakan tadi, dia bisa terjadi masuk pintu sepertinya bergeser. Ya. Memakai sepatu, rasanya sepatu yang dia pegang ini bukan sepatu yang sesungguhnya, dia bisa saja dia pegang pada benda yang lain. Merasanya dia sudah memegang sepatu. Karena pandangan ganda. Ini dari gejala katarak. Saya akan menyampaikan juga pada saudara-saudaraku penyebab terjadinya katarak. Ya, ini diperhatikan baik-baik. Penyebab yang pertama adalah cacat dari lahir. Artinya kelainan protein mata. Yang kedua, faktor usia. Yaitu umumnya akan terjadi katarak kalau ini dari faktor usia di usia 40 tahun. Genetik atau keturunan. Diabetes karena dia penderita diabetes. Mata pernah cedera atau radang mata. Contoh begini Ibu. Seorang pekerja las, dia akan ngelas besi itu, kemudian sinar lasnya tadi dia tidak menggunakan pengaman untuk menutupi atau mengurangi sinar las yang masuk kepada mata. Merasa masih muda kuat, dia tanpa pelapis pada matanya. Lama kelamaan protein akan mengering. Kecelakaan seperti ini disebut kecelakaan kerja. Ini bisa terjadi katarak. Yang kedua, menggunakan sepeda motor tanpa alas mata sama saja. Ini kita membuka peluang semua debu dan kotoran setiap hari masuk ke dalam kornea mata.
Artinya kesehatan mata memang sengaja tidak kita jaga. Kemudian pernah terjadi operasi mata. Saudaraku Fen Hasan Sabila, kalau memang mata kabur gitu ya, belum divonis katarak, kemudian setelah itu dioperasi dengan mata yang kabur tersebut, kemudian setahun kemudian divonis katarak, operasi lagi, divonis lagi katarak yang kedua setelah operasi. Selanjutnya dari katarak akan berubah penyakitnya, namanya glukoma, tidak melihat sama sekali, atau mata buta. Katarak bisa berakibat mata buta. Inilah yang saya sayangkan pada saudara-saudaraku, mengambil keputusan terlalu cepat. Bagaimana caranya? Saya punya cara. Jangan takut. Selama Hasan Sabila ada hidup di dunia ini aman. Karena tumbuh-tumbuhan bisa mengobati kita. Ya. Kemudian juga terkena sinar matahari terlalu lama atau terlalu sering, ya, paparan sinar matahari ini, misalnya pekerja tambang, kita ditambang dengan kerja manual gitu, atau nelayan, tanpa dia menutupi matanya, maka bisa terjadilah mata itu seringnya kena sinar matahari langsung. Ini bisa berakibat mata itu menjadi katarak. Terkena radiasi bebas, terkena radiasi bebas ini begini, paparan rokok, ya, asapnya. Jadi si perokok harusnya asap ini memang harus terbuang jauh, tidak bisa dihayati. Kemudian asapnya dia akan masuk kepada kornea mata dan dia akan merusak kornea mata. Kalau sudah merusak protein, maka ini akan berakibat kita menjadi mata semakin rusak proteinnya dan semakin kabur. Saudaraku Fen Hasan Sabila, dari gejala, kemudian dan penyebab sudah saya sampaikan tentang mata katarak. Sekarang bagaimana kita untuk mengobati? Nah, inilah ciri khas Hasan Sabila, selalu akan memberikan resep-resepnya. Saya awali dari resep sayuran ya saudaraku ya. Sayuran yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki mata katarak adalah: 1. Daun kelor. Boleh diminum setiap pagi, di jus ya. Secukupnya. 1 gelas saja, kasih air, kemudian diminum. Kemudian selada keriting. Boleh, daun kelor dan selada keriting ini kita jadikan satu. Selada keritingnya cukup 3 lembar. Daun kelor, kalau dihitung lembar daun kelor yang lumayan besar, daun kelornya ini cukup dengan 25 lembar. Kemudian dari 25 lembar ini jadikan satu dengan selada keriting. Di situ kita akan mendapatkan ada vitamin A, ada protein, ya, kemudian ada oksigen untuk memperbaiki katarak dari kedua ini. Jadi ada daun kelor dan daun selada keriting. Di jus, air 1 gelas, peras, hijau daunnya diminum. Yang ketiga adalah daun bawang merah. Daun bawang merah ini kita bisa bervariasi ya nanti saudaraku ya. Jadi bukan berarti semua harus dicampur, tidak. Daun bawang merah ini bisa kita gunakan dicampurkan juga kepada jus tadi. Bisa dengan jus selada keriting atau dengan jus kelor. Kemudian kemangi. Ada lagi jantung pisang. Jantung pisang yang saya masuk adalah jantung pisang dari pisang biji. Orang Jawa bilang pisang kluthuk. Jantung pisangnya ya. Jantung pisang bisa kita gunakan untuk lalap. Ya, bukan harus di jus kali ini. Ini bisa untuk lalap. Dikasih sambal, pecel dan sebagainya, kemudian kita makan. Ini membantu karena vitaminnya ada di dalamnya untuk memperbaiki katarak. Selanjutnya, paling mudah adalah jagung muda, janggel.
jagung muda yang biasanya kita ambil di sayur untuk ke sayur bening dan sebagainya. Nah, ini kita ambil hanya biji jagungnya. Kita ambil, kita kupas, kemudian kita blender, kita jus, kasih dicampur dengan misalnya ya, dicampur dengan daun bawang merah. Kita jus, kemudian diminum, kasih air kira-kira 1 gelas, disaring, diminum. Ini untuk memperbaiki katarak. Itu dari sayuran. Masih ada tambahan. Kurang puas dengan sayuran, maka bangsa Indonesia ingin selamat dari katarak. Ada resep-resep yang bisa diolah sendiri. Walaupun Hasan Sabila dengan perusahaannya Puspita Raja Herbal sudah memproduksi namanya Cholhep. Itu untuk mengatasi mata katarak. Didampingi dengan nutrisi mata namanya Enta. Keduanya ini bisa memperbaiki kerusakan pada kornea mata. Kita lanjutkan, saudaraku. Herbal yang dapat direbus untuk mengobati mata katarak, di antaranya, nanti ambil 3 saja ya, tidak harus semuanya ya. Di antaranya adalah biji randu atau biji kapuk. Ambil buah kapuk itu 2, ambil bijinya, kemudian hancurkan dulu, masukkan ke dalam panci. Kemudian nanas madu. Nanas madu ini jangan ambil yang matang ya, nanas madu yang masih mentah, kemudian kita ambil dalamnya, ya, yang dibutuhkan sebenarnya tengahnya ini, ati-atinya ini yang dibutuhkan. Ya, kemudian kita potong kecil-kecil, masukkan ke dalam bersama dengan biji randu tadi. Putri malu ini adalah jenis daun. Kalau yang dipegang mingkup, ambil secukupnya. Kulit manggis, buah manggis ya, ambil 1 manggis saja, kemudian kulitnya kita pecah-pecah, masukkan ke dalam panci. Kemudian biji mandingan atau petai Cina, ambil 1 sendok makan ya. Kemudian kalau dihitung bijian itu ada 40 biji, tapi terlalu lama. Ambil aja 1 sendok makan, kemudian dihancurkan, dikeprek dulu, masukkan ke dalam panci. Di situ ada protein yang terbaik di biji mandingan itu. Kemudian ada bunga teratai putih. Ya, bunga teratai putih ambil 1. Kalau mau jadikan semuanya, silakan. Kalau apa adanya yang kita dapatkan, silakan. Misalnya yang kita dapatkan di situ adalah biji randu, nanas madu, kemudian putri malu. Silakan, itu aja, cukup 3. Tapi pinginnya cepat sembuh. Tadi ada 6 kalau tidak salah yang saya sampaikan. Ke-6-nya itu dijadikan 1 kemudian direbus untuk dijadikan 3 gelas. Katakanlah 7 gelas air, sisakan 3. Yang berarti diminum pagi, siang, sore. Nah, ampasnya buang. Besok kita buat lagi. Kita coba di dalam 15 hari. Selama 15 hari, sudahkah mata katarak kita jernih dan pandangan kita sudah membaik? Bila sudah membaik, hentikan. Jangan diteruskan. Itu karena hanya untuk mengobati katarak saja. Yang berarti kita tidak perlu harus keputusannya operasi. Dengan cara-cara ini kita bisa memperbaiki mata katarak menjadi jernih kembali. Ikuti terus Hasan Sabila, selalu dia akan memberikan resep-resep yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Saya Hasan Sabila bersama Puspita Raja, klik, pasti kita akan ketemu ilmu Hasan Sabila. Maka saya menyatakan ilmu ini adalah bedah resep herbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.